Shalom yang terkasih. Shalom. Nah, saya akan mengajak kakak, abang, dan teman-teman untuk menaburkan senyuman kasih. Namun, sebelum kita memulai ibadah kita, pastikan kakak, abang, dan teman-teman sudah memberikan senyuman terbaiknya. Baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang di sekitar kalian. Jadi, karena kita mau datang ke sumber kasih, apakah kakak, abang, dan teman-teman sudah memberikan senyuman kasih? Baik, untuk itu, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyataan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat kemurahan Tuhan, kami dapat mengikuti kebaktian 1 Fakultas Ilmu Keolahragaan ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kebaktian kami ini, agar pujian syukur, alunan musik yang kami berikan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat datang di kebaktian 1 Fakultas Ilmu Olahraga Jumat 19 Maret 2021 dengan tema Do It With Love yang dilayani oleh Bang Benyaris Pardos. Tibalah saatnya kita bersukacita bersama, bernyanyilah dengan kasih, dan mari menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan lagu kita yang pertama, Jalan Serta Yesus. Mari sedikit merefleksi diri. Bagaimana ceritanya Tuhan mau masuk dalam hati kita, sedangkan pintu hati kita tutup rapat-rapat. Bagaimana ceritanya Tuhan mau berkarya atas hidup kita, sedangkan kita tidak memintanya. Bagaimana ceritanya setiap hari kita menuntut berkat darinya, sedangkan persekutuan yang kita lakukan hanya kita anggap formalitas saja. Kita nyatakan lagu penyembahan kita, Kasih yang Sempurna. Terima darimu
jantung yang masih kita rasakan saat ini. Bersyukurlah untuk orang-orang di sekitar kita yang masih peduli dan masih mendukung kita. Bersyukurlah karena kita masih dapat melihat dunia yang indah ini untuk lebih lama lagi. Berdoalah kepada Tuhan. Biarlah persekutuan yang kita kerjakan dalam kerendahan hati kita bukan hanya formalitas saja. Bagaimana mungkin kita peka terhadap suara Tuhan, sedangkan persekutuan yang kita kerjakan, kita lakukan hanya karena kita ingat saja. Ingatlah saudaraku, rumah yang dibangun di atas pasir akan sangat mudah untuk dirobohkan. Begitu jugalah dengan iman kita kepada Tuhan. Kalau selama ini persekutuan kita masih sekedar formalitas saja, berdoalah kiranya Tuhan mengampuni kita dan berkomitmenlah untuk taat menjalin hubunganmu dengan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kita nyatakan lagu ini sekali lagi. Kau beri aku banyak. Berkata dalam Lukas 11 ayat 28, yang berbahagialah ya mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Di akhir pujian saya serahkan kepada Bang Iris untuk menutup rangkaian ibadah, untuk menaburkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
di surga, kami mengucap syukur Engkau setia menggembalakan kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan yang sudah kami alami, kami nikmati di dalam perjalanan hidup kami. Secara khusus sebagai seorang mahasiswa, sekalipun di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih berlanjut saat ini, namun kami mengucap syukur Tuhan terus setia bagi kami, menyertai kami, memberikan kami pemeliharaan, memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Terima kasih jika kami boleh terus menikmati studi kami sekalipun dalam keterbatasan ruang dan waktu ya Allah. Namun kami bersyukur Tuhan menyediakan media yang baik untuk kami boleh terus berjuang menapaki perjalanan hidup kami secara khusus sebagai seorang mahasiswa. Dan kami bersyukur Tuhan menyediakan wadah yang baik bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Biarlah kiranya kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan akan kami alami. Secara khusus kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati kami, baik yang mendengarkan pun yang menyampaikan. Roh-Mu yang kudus kiranya berkuasa atas kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom teman-teman sekalian, mahasiswa. Bersyukur punya kesempatan yang baik untuk membagikan firman Tuhan kepada kita melalui media ini. Saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebelum saya melanjutkan bagian ini, saya ingin mengajak kita sejenak merenung, kira-kira tindakan terbaik apa, tindakan apa yang pernah Anda lakukan sebagai sebuah tindakan terbaik yang Anda rasakan. Oh, ini adalah tindakan terbaik yang pernah kau lakukan di dalam hidupku misalnya. Mungkin teman-teman bisa memikirkan itu nanti sambil-sambilan. Apa keputusan atau tindakan terbaik yang rasanya itulah keputusan terbaik, tindakan terbaik, perbuatan terbaik selama hidup Anda yang pernah Anda lakukan. Dan itu berkesan bagi Anda. Bagian firman Tuhan hari ini berbicara tentang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Paulus menggunakan kalimat persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa Paulus mengatakan persembahan yang hidup? Ini menarik teman-teman sekalian, bahwa kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, tepatnya di kitab Imamat, di sana umat Israel diarahkan oleh Musa melalui Tuhan melalui Musa tentunya, supaya mereka memberikan kurban, mempersembahkan kurban kepada Allah untuk keselamatan mereka, untuk penghapusan dosa mereka, sebagai wujud ibadah mereka kepada Tuhan. Maka umat Israel di sana diatur sedemikian rupa supaya mereka mempersembahkan kurban sembelihan kepada Allah berupa hewan sembelihan kepada Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini Paulus berbicara tentang persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati yang sama seperti di dalam perjanjian lama. Dia menggunakan kalimat sebagai persembahan yang hidup. Kenapa dikatakan persembahan yang hidup? Dan dikatakan sana persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahkanlah kurban, bukan demikian. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan paristemi, artinya mengabdikan diri kepada Allah. Jadi bukan lagi mempersembahkan seperti disembelih seperti hewan, tapi mengabdikan diri kepada raja, paristemi. Jadi artinya adalah di dalam mempersembahkan ini bukan lagi sama dengan sembelihlah tubuhmu, bukan. Maka dia akan menjadi persembahan yang mati kalau demikian. Tetapi dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, artinya apa? Abdikanlah hidupmu kepada Raja, yaitu kepada Tuhan. Itu adalah kalimat yang digunakan oleh
Paulus di dalam bagian ini. Kenapa dia mengatakan demikian? Kenapa kita tidak perlu lagi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang mati? Atau kenapa kita tidak perlu lagi mempersembahkan kurban-kurban sembelihan sama seperti yang ada di dalam perjanjian lama? Karena Allah sendiri, karena Kristus sendiri sudah menyerahkan nyawanya sebagai kurban sembelihan untuk menggantikan kita. Sebagai kurban sembelihan yang sejati ketika dia mati di kayu salib di Kalvari, itu adalah kurban terakhir yang Allah sendiri yang menyediakannya supaya kita beroleh keselamatan. Karena pada realitanya teman-teman sekalian, kalau kita membaca perjanjian lama, ketika pertama kali ibadah pengorbanan ini diaturkan, sesungguhnya sangat berat. Misalnya ketika aku sedang melakukan dosa, maka wajib bagiku untuk mempersembahkan kurban. Misalnya akan mempersembahkan lembu yang muda, maka kurban ini akan dipotong, dibagi dua, yang satu di sebelah sini, yang satu di sebelah sini. Lalu saya sebagai seorang yang memberikan kurban akan berjalan melalui dua belah daging kurban ini, lalu berkata kepada Tuhan, jika aku mengulangi lagi dosa-dosaku, maka seperti hewan inilah aku akan binasa. Kurban sangat berat sebenarnya. Jadi kita sedang berjanji di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan dosa, seperti hewan inilah kita akan binasa. Itulah konteksnya pada waktu itu. Tapi realitanya adalah ketika umat Israel berdosa dan berdosa, mereka memberikan kurban, tetapi tidak diikuti lagi pertobatan oleh mereka. Mereka berpikir ketika mereka memberikan kurban sebanyak-banyaknya kepada Tuhan, itu bisa menyogok Tuhan, itu bisa melunasi dosa-dosanya, itu bisa membawa mereka kembali menjadi umat Tuhan. Itulah dalam pikiran mereka. Mereka memberikan kurban demi kurban tetapi tanpa pertobatan, sehingga Tuhan pernah berkata apa? Aku benci terhadap ibadahmu, aku muak terhadap kurban-kurbanmu. Karena apa? Realitanya teman-teman, bukankah sama seperti umat Israel ini? Banyak di antara kita saat ini yang merasa bahwa ketika kita berdosa, hari Minggu kita pergi ke gereja untuk apa? Melunasi dosa-dosa kita. Kita memberikan persembahan dari uang kita kepada Tuhan. Kita pikir itu bisa membawa kita masuk ke surga, membeli satu bangku di surga nantinya. Tidak bisa. Karena apa? Faktanya adalah kalau kita membuat semacam ilustrasi diagram batang kalau di matematika, lebih tinggi mana kira-kira dosa dan perbuatan baik kita atau persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita beribadah kepada Tuhan, kita berjanji untuk tidak berdosa lagi, tapi realitanya kita berdosa. Kita berusaha melunasi dosa-dosa kita, tapi perbuatan baik kita bertambah 3, dosa kita bertambah 5, sehingga tidak lunas dan tidak lunas. Itulah konsep daripada dunia ini. Mereka berusaha melunasi dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi faktanya adalah kita tidak bisa melunasi dosa-dosa kita dengan kemampuan kita sendiri. Itulah sebabnya dikatakan Paulus di sini, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Ketika berbicara kemurahan, artinya kemurahan adalah di bahasa Inggris dikatakan kata mercy. Kemurahan adalah apa yang layak ku terima, aku tidak menerimanya. Apa yang pantas ku terima, aku tidak menerimanya. Itulah kemurahan. Kalau begitu, apa yang pantas kita terima sebagai orang yang berdosa? Maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Sama seperti kurban yang tadi, itulah yang pantas kita terima. Kita dibinasakan, kita dikurbankan, kita disembelih karena dosa kita. Tetapi Paulus berkata, demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Demi apa Anda pernah berjuang? Demi cinta, demi pacar, demi keluarga, demi apa? Tetapi Paulus berkata, demi kemurahan Allah. Artinya apa? Karena Allah sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada saya dan Anda. Karena Allah sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita, persembahkanlah, abdikanlah dirimu kepada Dia. Apa yang harusnya kita terima yaitu kematian,
neraka tidak kita terima. Karena apa? Karena Kristus sendiri sudah menjadi kurban yang hidup ketika ia disalibkan. Maka persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dikatakan. Karena kita tidak perlu lagi memberikan kurban. Karena Kristus sudah menyelesaikannya sekali untuk kita ketika dia menyerahkan nyawanya demi kemurahan Allah. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita beroleh keselamatan kalau begitu? Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab ubah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sebab ubah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, bukan di dalam persembahan-persembahan kita, bukan di dalam perbuatan-perbuatan kita, bukan di dalam ibadah-ibadah kita, bukan di dalam amal-amal baik kita, bukan, tetapi di dalam Kristus Yesus. Di sini digunakan kata tetapi karunia. Kalau tadi berbicara tentang kemurahan, maka ini berbicara tentang grace, kasih karunia. Bahasa Batak untuk kasih karunia adalah asiniroha. Teman-teman, kalau tadi berbicara tentang kemurahan, apa yang pantas kita terima, tidak kita terima. Apa yang pantas kita terima sebagai orang berdosa adalah kematian, hukuman. Tetapi kita tidak menerimanya. Tetapi ini berbicara tentang kasih karunia di dalam Roma 6 ayat 23 ini. Tetapi karunia Allah, apa bedanya lagi? Karunia itu adalah apa yang tidak pantas kita terima. Kalau tadi kemurahan adalah apa yang pantas kita terima, tapi ini apa yang tidak pantas kita terima, kita menerimanya. Apa yang tidak pantas kita dapatkan, kita mendapatkannya. Itulah kasih karunia. Apa yang tidak pantas kita terima karena dosa kita, kita tidak pantas masuk surga. Kita tidak pantas hidup di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia, kita memperoleh asiniroha. Kita memperolehnya. Berharap teman-teman bisa memahami bagian ini. Jadi dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Ini tidak titik sampai di situ. Tetapi, nah teman-teman, kalau ada kata tetapi mengikuti kalimat negatif, apa artinya? Aku tidak mau lagi berteman denganmu. Tetapi, putuslah kita bang. Aku udah mulai bosan samamu. Tapi, biasanya kalau ada kata tapi artinya apa? Ada yang namanya harapan. Putuslah kita, tapi ada harapan untuk lanjut. Kira-kira demikian kalau teman-teman pernah mengalami cinta di ujung jalan, hampir putus. Ya, jadi ini sebab dosa ialah maut, tidak titik sampai di sana. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh kasih karunia Tuhan itu? Sebelum kita kembali kepada ayat yang selanjutnya, kita bisa memperhatikan di Roma 10 ayat 9. Dikatakan di sana apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Dia sudah bangkit dari kematian. Ketika Dia menyerahkan nyawanya, ketika Dia mengorbankan hidupnya, ketika Dia rela disalibkan demi kita. Tapi Dia tidak cukup titik sampai sana, tapi Dia bangkit, menyediakan tempat bagi kita, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa jahat, mengalahkan kuasa dosa. Yesus bangkit, dan sama seperti Dia yang bangkit, kita pun akan bangkit daripada kematian. Tapi apa yang harus kita lakukan? Percaya kepada Yesus, menerima Dia, mengikut Dia di dalam kehidupan kita. Bukan mempersembahkan lagi kurban-kurban, bukan dengan memberikan persembahan-persembahan yang banyak kepada Tuhan, tapi hanya dengan percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang orang menganggap agak aneh ya, masa hanya dengan begitu kita masuk surga? Hanya percaya kepada Yesus, terima Yesus, gitu aja. Ya, karena itulah yang namanya kasih karunia. Karena apa? Kalau kita harus berbuat baik lagi, itu bukan lagi kasih karunia namanya, itu hadiah.
Tetapi kalau kasih karunia, bukan aku yang bertindak, tapi Allah sendiri yang bertindak. Berbicara tentang kemurahan, bukan aku yang berbuat, tetapi Allah sendiri yang berbuat. Jadi ketika mendengarkan kata karunia dan kemurahan, itu adalah Allah yang secara aktif bertindak untuk keselamatan umatnya. Allah secara aktif berjuang untuk keselamatan kita. Apa yang dilakukan Allah? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tindakan Allah. Dia secara aktif turun ke tengah-tengah dunia menjadi sama dengan kita. Itulah Kristus yang turun ke tengah-tengah dunia. Jadi Allah yang aktif, bukan kita. Tetapi apa bagian kita? Maka bagian Allah adalah menyediakan jalan keselamatan, menyediakan jalan kehidupan. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagian Yesus adalah membayar lunas dosa-dosa kita dengan mengorbankan sendiri nyawanya. Maka bagian kita adalah apa? Menerima dan mengambil jalan keselamatan itu. Dia adalah jalan yang benar. Teman-teman ingatkah berapa orang teman Yesus disalibkan waktu itu? Yang satu di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanannya. Yang di sebelah kiri berkata, apa jika engkau Tuhan selamatkanlah dirimu dan kami. Lalu yang di sebelah kanannya berkata, apa? Kita pantas untuk dihukum di sini. Lalu dia apa katakannya kepada Yesus kembali? Ya Tuhan, kalau engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah akan aku. Lalu kata Yesus apa? Hari ini juga aku akan bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Ini sebuah kalimat yang menarik. Betapa seorang penjahat yang di sebelah kanannya itu mendapat tiket pertama untuk masuk ke surga. Bukan Petrus yang bersama-sama dia melayani, bukan 12 rasul yang bersama-sama dia melakukan mukjizat, tapi penjahat yang di sebelah kanannya itu. Teman-teman, kalau karena amal ibadahnya, kalau karena kebaikannya, masih sempatkah dia turun dari salib lalu dia berkata akan melunasi dosa-dosanya? Sorry, kemarin engkau kurampok, engkau kubuli, lalu dilunasi semua dosa-dosanya, lalu kemudian dia mati dan lunaslah. Itu adalah kurban yang karena usaha kita, dan itu tidak akan bisa melunasi dosa-dosa kita. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus, kata Yesus, hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Itulah yang disebut dengan kemurahan dan kasih karunia. Kita adalah orang-orang jahat, orang-orang yang tidak pantas masuk surga. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, dia menyediakan jalan keselamatan. Itulah sebabnya salah satu ucapan Yesus di kayu salib apa? Sudah selesai. Artinya apa? Sudah lunas dengan darahku yang tercurah saat ini. Sudah lunas. Tidak perlu lagi kita mengorbankan kurban. Tetapi apakah itu artinya kita tidak perlu lagi berbuat baik? Tentu saja kita perlu berbuat baik. Tetapi bukan lagi supaya. Perhatikan kata supaya masuk surga maka aku berbuat baik. Bukan itu lagi. Tetapi karena. Itulah sebabnya dilanjutkan oleh Paulus, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup demi kemurahan Allah. Karena Allah sudah menyelamatkan kita, maka persembahkan tubuhmu kepada Dia sebagai persembahan yang hidup, bukan lagi persembahan yang mati. Karena Allah sudah menggantikan kita disalibkan, maka persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena Allah sudah menjadi persembahan yang mati, Kristus sudah menjadi persembahan yang mati di kayu salib, maka kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Melalui apa itu? Melalui ibadah-ibadah kita. Maka itulah sebagai bukti. Dalam Yohanes 1:12 dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Maka kita berelasi dengan Tuhan sebagai anak, bukan lagi dalam wujud untuk melunasi dosa-dosa kita. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, apa yang membedakan orang yang sudah terima Yesus, percaya kepada Yesus, lahir baru, beribadah kepada Tuhan dengan orang yang belum lahir baru? Mungkin orang yang belum lahir baru ini dan orang yang sudah lahir baru ini sama-sama menyanyikan lagu rohani yang sama, sama-sama membaca ayat Alkitab yang sama, sama-sama mendengarkan khotbah yang sama.
Tetapi yang satu masih berusaha supaya dosanya diampuni. Tetapi yang satu lagi ini yang sudah percaya Yesus ini, karena dosanya sudah diampuni. Beda ya, karena dan supaya. Maka teman-teman sekalian, sebagai anak-anak Allah, wajib bagi kita untuk berelasi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 1:12 yang sudah tadi kita dengarkan itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Status kita sekarang menjadi anak. Apa hak Anda sebagai anak daripada orang tua Anda? Hak yang pertama adalah apa? Setiap kali kita pulang ke rumah bapak kita. Bukan ke rumah bapak tetangga kita pulang. Kita bisa masuk ke rumah bapak kita karena kita anaknya. Maka suatu saat kita akan pulang dari dunia ini. Lalu kita kembali kemana? Tergantung siapa bapak kita. Kita kembali ke rumah siapa? Tergantung siapa bapak kita. Kalau Yesus adalah bapak kita, maka kita masuk ke dalam rumahnya, yaitu di surga, di dalam kehidupan yang kekal. Tetapi kalau kita belum pernah percaya kepada Yesus, belum pernah mengambil keputusan mengikuti Yesus dalam hidup kita, maka kita masuk neraka karena bapa kita adalah iblis dan setan yang ada di sana. Maka keputusan ada pada tangan kita saja. Maka apa bagian kita? Menerima keselamatan yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Bagian Tuhan adalah menyediakan jalan, dan dirinya sendirilah jalan itu. Maka teman-teman sekalian dimanapun berada saat ini, ambil kesempatan itu. Lalu seorang siswa pernah bertanya kepada saya, ya udah kalau sama seperti yang sebelah kanan Tuhan Yesus itu hanya percaya kepada Yesus masuk surga, ya udah pas mau mati aja kita percaya Yesus, gitu kan? Seperti yang di sebelah kanannya itu masuk akal juga memang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ada di antara kita, di antara teman-teman yang ada notif dari surga atau WA dari surga yang oke, persiapkan dirimu, kamu akan kupanggil sebentar lagi. Realitanya kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Ya udah berbuat jahat aja dulu pas mau mati, nanti ya udah percaya Yesus, bikin alarm misalnya 5 menit sebelum mati, saatnya percaya kepada Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau dalam Firdaus. Seumur hidup berbuat dosa. Bisa, tapi waktunya Tuhan memanggil kita tidak tahu. Artinya apa? Jika hari ini waktunya, jika saat ini kesempatannya engkau mendengarkan berita firman Tuhan ini, ambil dan ikut Yesus sekarang. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Bagian yang kedua adalah, kenapa kita harus terus berbuat baik kepada Tuhan? Sama seperti yang tadi itu, bahwa kita sekarang status kita adalah anak-anak Allah. Status sebagai anak. Saya akan menyenangkan orang tua saya bukan supaya saya menjadi anaknya, tapi karena saya adalah anaknya. Nangkap maksudnya? Saya akan terus berjuang untuk membuat hati orang tua saya bahagia karena saya adalah anaknya. Di rumah kami tidak ada peraturan. Oke, ada 50 di sini peraturan, minimal setengah N tambah 1 dikerjakan, sahlah engkau menjadi anakku. Tidak demikian. Tapi karena aku sudah lahir di dalam keluarga kami, pardosi, maka saat itu salah aku menjadi anak dari keluarga itu. Dan semenjak saat itu saya semakin hari semakin mirip dengan bapak saya dan mama saya. Demikianlah kita dalam perjalanan hidup kita. Kita mengikuti ibadah-ibadah, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan lagi wujud supaya kita menjadi anaknya, tetapi karena kita adalah anaknya. Karena kita adalah anaknya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, maka persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita punya Allah yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang bisa dijumpai kapan dan dimanapun. Maka berelasi dengan Tuhan bukan lagi supaya, tetapi karena engkau adalah anaknya. Beda ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan rasa takut karena dosa-dosa kita, supaya dosa kita diampuni. Itu beda. Seperti menyogok, akhirnya kita dibebani. Udah lunas nggak ya dosa-dosaku? Faktanya adalah seringkali kita berjanji ingin berbuat baik, tapi faktanya adalah apa? Kita malah berbuat dosa.
Itu realita yang terjadi. Berapa di antara kita yang mendengarkan ini sama seperti saya, berjanji tidak berdosa tapi berdosa. Itulah betapa kuatnya kuasa dosa. Tetapi apa yang menjadi kabar yang sangat melegakan bagi kita saat ini? Kita tidak perlu lagi sedemikian. Karena Yesus sudah menerima kita apa adanya diri kita. Yesus menerima kita apa adanya. Tetapi apa yang Yesus inginkan? Dia tidak mau kita seadanya. Dia ingin kita bertumbuh. Dia ingin kita berubah. Dia ingin kita semakin serupa dengan Tuhan. Apakah ada di antara orang tua yang ingin anaknya semakin mirip dengan bapak tetangga? Tidak ada. Orang tua dimanapun pasti ingin mirip anaknya dengan dia. Agak aneh kan kalau anaknya mirip dengan tetangga. Seperti itulah Tuhan. Dia ingin supaya kita semakin serupa dengan Dia dalam kasih-Nya, dalam kesabarannya, dalam kekudusannya. Maka persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Beda ketika kita berrelasi sebagai anak, maka kita datang dengan sukacita, kita merindukan, kita datang kepada Dia. Maka berrelasi dengan Tuhan sebagai wujud rasa cinta kita kepada Dia sebagai anaknya, dan Dia adalah Bapa kita. Dan kita bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Salah satu ciri seorang bayi adalah dia tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Apa yang dia dapat dimasukkan ke mulutnya. Apa yang dia dapat dia memain-mainkannya. Dia melihat pisau, dia memain-mainkan pisau. Itu karena dia belum bertumbuh, belum mengenal mana yang baik, mana yang bisa dimain-mainkan, mana yang tidak. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita terus-menerus sebagai seorang bayi. Tapi Dia menginginkan kita menjadi serupa dengan Dia, bukan menjadi serupa dengan dunia. Itulah sebabnya, jadi di dalam kekristenan ada proses kelahiran, lahir secara fisik dan lahir secara rohani. Dalam Yohanes 3 ayat 3 kan di situ Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Sesungguhnya jika seorang yang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, kata Yesus kepada Nikodemus pada saat itu. Lalu Nikodemus bingung di ayat yang keempat, Yohanes 3 ayat 4. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah tua bisa masuk ke dalam rahim ibunya? Nikodemus bingung waktu itu. Dia berpikir, bagaimana mungkin aku sudah tua, masuk lagi ke dalam perut ibuku, lalu aku dilahirkan kembali. Tapi yang disebut oleh Yesus itu adalah ketika kita percaya kepada Yesus, saat itulah kita disebut dengan lahir baru, lahir kembali, lahir secara rohani. Maka seorang yang baru lahir, ada nggak di antara teman-teman yang begitu lahir, ya udah dibiarkan aja gitu, nggak dikasih makan gitu. Kenapa teman-teman bisa sampai kuliah saat ini? Diusut. Tentu saja karena ada orang tua yang memelihara, yang memberikan makan. Demikianlah kerohanian kita, demikianlah hidup rohani kita harus diberikan makan. Maka jika saat ini teman-teman lahir baru percaya kepada Yesus, tidak titik sampai di sana, sudah selamat ya udah titik. Sudah salah menjadi anak bapak mamaku titik sampai di sana, tidak. Tapi Tuhan ingin kita supaya bertumbuh dan kemudian melayani Dia. Saya lebih kurang lahir baru menerima Yesus tahun 2006 di USU. Lalu sekarang melayani Tuhan secara penuh waktu. Kenapa bisa saya melayani sampai sekarang? Karena saya dipelihara dulu oleh PKK saya, lalu bertumbuh menjadi PKK, menjadi pengurus, dan saat ini melayani secara penuh waktu di Perkantas. Artinya apa? Tidak ada orang yang begitu lahir langsung tumbuh, langsung didaftarkan ke USU. Gitu lahir langsung didaftarkan ke USU. Tidak ada. Ada proses tumbuh. Itulah sebabnya kita perlu memberi makan kerohanian kita dengan apa? Berrelasi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itulah makanan-makanan yang sehat untuk pertumbuhan rohani kita. Maka teman-teman sekalian, kita ini harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang tidak terbatas.
termasuk media-media online saat ini. Bahkan kita tidak perlu harus malu-malu lagi membaca Alkitab di depan umum, karena di handphone kita masing-masing ada Alkitab. Sangat mudah sekarang. Tapi seringkali itu terasa sulit bagi kita karena godaan dunia ini begitu banyak menarik kita. Tontonan-tontonan yang menarik banyak di tengah-tengah dunia ini. Di YouTube banyak disajikan setiap hari. Tapi Tuhan berfirman saat ini kepada kita, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah oleh pembaharuan budimu. Dibaharui dan dibaharui, itulah keinginan Tuhan. Demi apa? Demi kemurahan Allah. Artinya apa? Karena Allah sudah sedemikian baik kepada engkau, berubahlah demi itu. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih ya punya teman yang sangat baik kepada kita? Kalau ada orang yang sangat baik sama kita, biasanya kita nggak akan tega menyakiti hatinya gitu ya. Baik kali dia itu senang. Jadi kalau ada kata-kata kita yang salah, kita langsung, aduh, kira-kira sakit hati nggak dia ya? Kira-kira marah nggak dia ya? Kita karena saking baiknya dia kepada kita. Orang yang sangat baik kepada kita, biasanya kita nggak tega membuat dia sakit hati. Tetapi ada pribadi yang saking baiknya dia kepada kita, saking bermurah hatinya dia kepada kita, dia bahkan merelakan nyawanya, dia memberikan dirinya kepada kita. Maka demi itulah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, kepada Allah. Mengabdikan diri hanya kepada Tuhan, itulah ibadahmu yang sejati. Dan hari demi hari kita dibaharui, kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya bagi saya dan bagi saudara. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, kembali ke pertanyaan yang di awal tadi. Tindakan terbaik apa yang pernah Anda lakukan di dalam hidup Anda? Yesus sudah melakukan tindakan terbaik supaya kita tidak binasa. Yesus sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib. Ia turun ke tengah-tengah dunia menjadi sama dengan manusia. Dan ia menapaki penderitaan supaya orang-orang yang dikasihinya tidak binasa. Maka pertanyaannya adalah, tindakan terbaik apa yang pernah Anda ambil? Itu akan menjadi kesimpulan kita di akhir khotbah ini. Maka tindakan terbaik seseorang di dalam hidupnya adalah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka itu adalah menjadi keputusan terbaik yang pernah diambil oleh manusia. Karena itu adalah jaminan keselamatan dirinya, jaminan ia masuk ke dalam rumah Bapa, yaitu di dalam kehidupan yang kekal, di dalam surga. Maka teman-teman sekalian, jika engkau belum pernah sungguh-sungguh mau mengatakan, aku mau percaya kepada Yesus, maka ini adalah kesempatan yang baik bagimu untuk percaya kepada Dia. Memohon ampun untuk setiap dosa-dosa yang pernah engkau lakukan di masa yang lalu. Sama seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus tadi. Ketika dia memohon ampun dan percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Raja dan dia adalah Kristus yang datang menyelamatkan manusia. Yesus berkata kepadanya, hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Maka teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau hari ini berkata kepada Yesus, aku mau mengikut Tuhan. Saya mau membacakan kembali Roma 10 ayat 9 kepada kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika teman-teman memegang Alkitab saat ini, boleh dibuka, lalu coba dibaca dengan dalam hati masing-masing boleh. Ganti kata kamu, mu, akhiranmu dengan namamu sendiri. Misalnya Roma 10 ayat 9. Sebab jika benyaris mengaku dengan mulut benyaris bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati benyaris bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka benyaris akan diselamatkan. Demikianlah teman-teman, yang jika dengan sepenuh hati berkata, ya Tuhan, aku ini orang yang berdosa, yang tidak layak, yang tidak pantas untuk memperoleh keselamatan.
namun oleh kasih karunia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, aku percaya bahwa Yesuslah juru selamatku dan akan mengabdikan diriku hanya untuk memuliakan Dia dari sekarang sampai kepada Kristus memanggilku kembali dari tengah-tengah dunia ini. Yesus sudah melakukan tindakan terbaik, yaitu menyediakan keselamatan bagi kita. Maka bagian kita saat ini adalah melakukan tindakan terbaik, yaitu percaya kepada Yesus. Sama seperti Nikodemus yang adalah guru agama, dia berbalik dan percaya kepada Yesus. Dia pikir dengan mengetahui seluruh isi firman Tuhan dia bisa diselamatkan. Ternyata tidak. Hanya dengan lahir baru dan percaya kepada Yesus, maka ia dapat melihat kerajaan Allah. Demikianlah kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Yesus sudah mengerjakan bagiannya, maka saat ini kita melakukan bagian kita, membuat keputusan mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan lagi kurban sembelihan, bukan lagi kurban yang mati yang kita persembahkan kepada Tuhan, tapi diri kita sendiri, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk memuliakan Tuhan, studi kita, relasi kita, dan apapun yang kita miliki itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu kita persembahkan, kita abdikan untuk memuliakan Tuhan, karena Dia sudah mempersembahkan nyawanya bagi saya dan bagi saudara. Itulah sebabnya dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika aku hari ini percaya kepada Yesus, aku bukan lagi band yang lama, tetapi band yang baru di dalam Kristus. Mengikut Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sama seperti sebuah buku. Jika ini adalah misalnya saya percaya kepada Yesus, terima Yesus di usia 18 tahun, satu lembar buku ini adalah 1 tahun. Jadi di lembar ke-18 saya mengikuti Yesus, menerima Yesus. Maka di lembar yang 19, 20 dan seterusnya sampai sekarang lembar ke-34 tahun saya, bukan lagi cerita yang lama, tetapi cerita tentang Tuhan Yesus. Di lembar ke-18, 19, 20 dan seterusnya adalah cerita tentang perjalanan hidup saya yang saya abdikan untuk memuliakan Tuhan. Melalui relasi yang dibangun dengan Tuhan, melalui doa, melalui pembacaan firman, melalui pelayanan, melalui puji-pujian kepada Tuhan. Dan dengan demikianlah kita bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Dia, dan bertumbuh di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara untuk mengambil keputusan saat ini mengikut Dia, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kepada Allah sebagai ibadah yang sejati, dan hari demi hari kita dibaharui menjadi serupa dengan Kristus bukan dunia, menjadi semakin mirip dengan Kristus bukan dengan dunia. Itulah murid yang sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Roh-Mu terus berbicara kepada kami untuk menolong kami semakin dalam mengenal Engkau, semakin dalam mengasihi Engkau, dan semakin hari semakin memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Tuhan, gembalakanlah kami anak-anak-Mu ini dimanapun berada saat ini. Jika kami mengalami kesulitan oleh karena kondisi pandemi yang terjadi saat ini di Indonesia dan di dunia, Tuhan pulihkan hati kami. Dan jika ada yang terdampak ekonomi, Tuhan yang memberikan kecukupan bagi kami. Biarlah kiranya kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami banyak waktu bersama dengan keluarga, Tuhan juga menolong kami supaya mempergunakannya dengan baik untuk melayani setiap keluarga kami, baik melalui tenaga kami, waktu kami, ya Tuhan. Terpujilah Engkau yang sudah mengasihi kami, pimpinlah kami di dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan warta dan berdoa syafaat. Shalom bagi kita semua. Shalom.
Berikut mari kita dengarkan warta. Yang pertama adalah ucapan selamat ulang tahun bagi yang merayakan ulang tahunnya dalam bulan ini. Dan ada satu kado indah yang dapat kita dengarkan, yaitu yang dikutip dari Mazmur 91 ayat 16 yang berisi, dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang kedua, buat kakak abang dan teman-teman semua yang rindu untuk menjadi bagian dari unit kegiatan mahasiswa Kristen Protestan, unit pelayanan FIK, boleh bergabung dengan menghubungi call center Arwanda dengan nomor di bawah ini. Baik, selanjutnya marilah kita mengambil sikap berdoa dalam doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, buatan lawat kasih-Mu yang masih bisa kami nikmati. Karena Engkau masih memberkati kami, masih melindungi kami, masih memberikan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua nikmat yang masih Kau berikan kepada kami, Bapa, buat segala yang telah Kau berikan dan rencanakan bagi kami. Tuhan Yesus, di sini kami berdoa untuk pemerintahan kami, Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati pemerintahan kami, Bapa, dari jenjang tertinggi hingga yang paling rendah, Bapa. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami kebijaksanaan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk lingkungan kampus kami, Tuhan, mulai dari pemimpin yang dari atas sampai kepada bawah, Bapa, dan juga kepada seluruh dosen dan mahasiswa, Bapa. Biarlah kami semua, Bapa, selalu bekerja dan bertanggung jawab dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami juga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun dalam bulan ini, Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberikan kepadanya kesehatan, Bapa, Engkau yang memberikan panjang umur, Engkau yang memberikan rezeki dan sukacita, Tuhan. Kuatkan dia dalam menjalani hidup-hidupnya, Bapa. Kiranya Engkau juga yang menopangnya dalam pergumulannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga dan saudara kami yang jauh daripada kami, Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dimanapun mereka berada, Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, biarlah nama-Mu selalu termulia dari setiap pekerjaan mereka. Berikan juga kepada mereka selalu kesehatan, Bapa, agar selalu dapat melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Tuhan Yesus, di sini kami anak-anak-Mu. Kami tahu bahwa Kau, Tuhan, selalu melihat kami dalam setiap pergumulan kami, Tuhan, dalam setiap beban yang kami tanggung. Kiranya Engkau yang memberikan sesuatu yang lebih mudah, Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan, karena Engkau-lah yang sumber kekuatan, Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak akan menutup mata, Bapa. Kami tahu tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk selalu dapat menjangkau kami dan memberikan jalan keluar yang terbaik pada kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang selalu memberikan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang selalu berdosa, yang selalu bergumul dalam dosa dan kesalahan, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang campur tangan memberikan anugerah dan kebijaksanaan, Bapa. Lepaskanlah kami dari segala perdosaan kami, Bapa, agar kami selalu layak menjadi anak-Mu dan menerima berkat daripada Engkau. Dalam anak-Mu, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita yang telah ditebus dan telah menerima keselamatan daripada Allah, sudah seharusnya kita memiliki kerinduan untuk mengerjakan persekutuan kita. Jadi, mulai hari ini tidak ada lagi alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Kita nyatakan lagu komitmen kita. Inilah rinduku.
ini kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Oleh kemurahan-Mu, oleh kasih karunia-Mu, kami yang harusnya dimurkai tidak dimurkai. Kami yang harusnya masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu di sorga. Oleh karena perbuatan Kristus, oleh karena Ia rela turun ke tengah-tengah dunia memberikan nyawanya, mati di Kalvari, supaya kami selamat. Kami mengucap syukur jika saat ini kami boleh mendengarkan berita Injil itu dan kami terima, dan bahwa kasih karunia-Mu berlaku dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya bagi setiap orang yang mau meresponinya dengan percaya kepada Kristus, bahwa Engkaulah jalan satu-satunya menuju ke rumah Bapa. Maka biarlah kiranya kami pun beroleh bagian di dalamnya dengan mengambil keputusan untuk mengikut Engkau di dalam masa muda kami ini. Tuhan, tuntunlah kami kawanan domba-Mu ini, supaya kami hidup untuk kemuliaan-Mu, supaya kami hidup untuk menyenangkan Engkau, supaya kami hidup di dalam relasi dengan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa banyak godaan, banyak tantangan yang kami alami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam perjalanan iman kami. Namun kami bersyukur dan kami yakin bahwa Tuhan akan menolong kami di dalam kami menapaki perjalanan hidup kami ya Bapa. Karenanya kuatkanlah hati kami, kuatkanlah iman kami, dan ingatkan kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Mempersembahkan pikiran-pikiran kami, waktu kami, rencana-rencana kami, studi kami, dan apapun yang kami miliki, semuanya itu dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih jika siang hari ini kami boleh mendengarkan Engkau berfirman kepada kami. Kiranya Engkau yang terus berbicara kepada kami dengan Roh yang kudus. Dan biarlah kiranya kami senantiasa menikmati Engkau dekat dengan kami ya Allah. Secara khusus di tengah kondisi pandemi saat ini, memohon belas kasih Tuhan. Engkaulah yang melindungi kami, keluarga kami, orang tua kami. Kiranya Tuhan yang menjagai supaya tidak ada yang terkena virus COVID-19 ini ya Allah. Tuhanlah yang mengasihi kami, Tuhanlah yang menggembalakan kami. Secara khusus rekan-rekan mahasiswa yang saat ini berjuang untuk studi mereka, Engkau berkati, Engkau pimpin, Engkau gembalakan mereka ya Allah. Biarlah kiranya balas kasih Tuhan mereka alami, mereka nikmati di dalam hidup mereka ya Allah. Terpujilah Engkau untuk ibadah yang sudah berlangsung pada siang hari ini. Bagimulah hormat dan kemuliaan atas hidup kami, atas setiap pelayanan kami ya Allah. Terima kasih untuk pengurus yang mempersiapkan ibadah ini. Engkau berkati mereka, semangat mereka terus Tuhan kobarkan untuk melayani Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa yang sudah mengasihi kami. Kami akhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Shalom. Shalom.